Sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 12 cm, sudut B sama dengan 75 derajat dan sudut A sama dengan 60 derajat. Maka panjang sisi BC sama dengan, jika kita gambarkan pada segitiga, diketahui pada soal yaitu sisi AB adalah 12 cm, sudut B adalah 75 derajat dan sudut A adalah 60 derajat. Di sini belum diketahui sudut C-nya, maka kita menghitung sudut C, yaitu karena segitiga itu adalah sudutnya 180 derajat dikurang dengan 60 derajat ditambah 75 derajat sama dengan 180 dikurang 135 derajat, hasilnya adalah 45 derajat. Maka sudut C ini adalah 45 derajat. Kita hitung menggunakan aturan sinus. Kenapa kita menggunakan aturan sinus? Karena diketahui dua sudut satu sisi. Jadi BC ini adalah berhadapan dengan sudut A yaitu 60 derajat sama dengan AB berhadapan dengan sudut C yaitu sin 45 derajat. BC belum diketahui per setengah akar 3. Sin 60 derajat yaitu setengah akar 3 sama dengan AB-nya diketahui di soal adalah 12 per sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Kita rasionalkan menjadi BC kali setengah akar 2 sama dengan 12 kali setengah akar 3. Maka BC sama dengan 12 kali setengah akar 3 per setengah akar 3. Setengah akar 2. Jadi setengahnya kita bisa coret, maka sama dengan 12 kali akar 3 per akar 2. Kita kalikan dengan akar 2, menjadikan hasilnya adalah 12 akar 6 per 2. 12 dengan 2 bisa kita coret, hasilnya adalah 6, sama dengan hasil akhirnya adalah panjang sisi BC yaitu 6 akar 6. Diberikan segitiga ABC dengan titik D pada AB dan titik E pada AC sehingga terbentuk ruas garis DE. Jika AD sama dengan 5, DB sama dengan 3, EC sama dengan 6, AE sama dengan 4, dan BC sama dengan 8. Maka panjang ruas garis DE adalah, kita menggunakan aturan kosinus. Kenapa? Karena kita menggunakan segitiga ini, diketahuinya adalah sisi su. Maka menggunakan rumus BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2 kali AB kali AC kali cos A. BC kuadrat yaitu BC nya diketahui adalah 8 kuadrat sama dengan AB. AB di sini diketahui adalah 3 dari BD dan 5 dari AD, maka kita jumlahkan menjadi 8, yaitu AB sama dengan 8 kuadrat ditambah AC. AC-nya kita juga bisa menghitung dari sisi CE dan sisi AE, yaitu 6 ditambah dengan 4 adalah 10. Maka 10 kuadrat dikurang dengan 2 kali 8 kali 10 kali cos A. 8 kuadrat adalah 64 dan ini adalah 64 ditambah 100 dikurang 160 kali cos A. Kita pindahkan ruas menjadi 160 kali cos A sama dengan 64 tambah 100 dikurang 64. Maka cos A nya sama dengan 100 per 160. Ini bisa dibagi dengan 20 menjadi 5 per 8. Selanjutnya kita mencari segitiga ADE, yaitu gunakan aturan kosinus. DE kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AE kuadrat kurang 2 kali AD kali AE kali cos A. AD kuadrat yaitu diketahui AD-nya adalah 5, jadinya 5 kuadrat sama ditambah AE kuadrat yaitu 4 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 4 kali 5 per 8. Karena cos A nya sudah diketahui 5 per 8. 5 kuadrat adalah 25 ditambah 16 dikurangi 25, yaitu 25 bisa kita coret dengan 25, hasilnya adalah 16. Maka akar dari 16 adalah 4 cm. Selanjutnya kita
Cari panjang AD-nya dengan rumus aturan kosinus, yaitu AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat dikurang 2 kali AC kali CD kali cos 30 derajat. AC-nya diketahui 10 kuadrat ditambah CD-nya diketahui 4 akar 3 kuadrat kurang 2 kali 10 kali 4 akar 3 kali setengah akar 3. Maka 10 kuadrat adalah 100. 4 akar 3 kuadrat adalah 48 karena 4 dikali 4 adalah 16. Akar 3 kali akar 3 adalah 3, maka 48 dikurang 120 sama dengan 28. Maka akar dari 28 adalah akar 4 kali 7 sama dengan 2 akar 7 cm. Nomor 3, kita disuruh menentukan panjang AD. Dari gambar diketahui sudut A adalah 30 derajat, sudut B adalah 45 derajat, sisi BC adalah 5 akar 2 cm, sudut C adalah 30 derajat, dan sisi DC adalah 4 akar 3 cm. Di sini langkah pertamanya adalah kita menggunakan aturan sinus. Kenapa? Karena diketahui dua sudut satu sisi. Jadi sisi AC berhadapan dengan sudut B, yaitu sin 45 derajat, sama dengan sisi BC berhadapan dengan sudut A, yaitu 80 derajat. Maka AC per setengah akar 2 sama dengan 5 akar 2 per setengah. Kita rasionalkan, yaitu menjadi setengah kali AC sama dengan 5 akar 2 kali setengah akar 2. Maka AC sama dengan 5 akar 2 kali setengah akar 2 per setengah. Setengah kita bisa coret, maka 5 kali 2 sama dengan 10 cm. Tentukan luas segi 4 ABCD. Diketahui pada gambar, yaitu segi 4 dengan 2 buah segitiga. Diketahui sisi AB adalah akar 74 cm, sisi BC adalah 5 akar 2 cm, sudut C adalah 45 derajat, sudut A adalah 60 derajat, dan sisi AD adalah 12 cm. Di sini langkah pertamanya kita mencari menggunakan aturan kosinus karena diketahui adalah dua sisi satu sudut. Maka AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 kali AC kali BC kali cos 45 derajat. AB diketahui adalah akar 74 kuadrat sama dengan AC kita belum mengetahuinya, sama ditambah BC diketahui 5 akar 2 kuadrat dikurang 2 kali AC kali 5 akar 2 kali setengah akar 2. Akar 74 kali akar 74 adalah 74 sama dengan AC nya belum diketahui, ditambah 5 akar 2 kuadrat adalah 50 dikurang 2 dengan 2 ini bisa kita coret, maka hasilnya adalah di sini min 10 AC. Kita pindahkan ruas menjadi AC kuadrat ditambah 50 dikurang 10 AC dikurang 74 sama dengan 0. AC kuadrat dikurang 10 AC dikurang 24 sama dengan 0. Maka AC adalah kita diketahui 2 dan AC min 12. Maka AC sama dengan min 2 dengan AC sama dengan 12. Jadi yang kita ambil adalah AC sama dengan 12. Selanjutnya kita mencari luas segitiga ABC sama dengan setengah kali AC kali BC kali sin 45 derajat sama dengan setengah kali 12 kali 5 akar 2 kali setengah akar 2. 2 dengan 12 kita coret, jadi hasilnya adalah 6. 6 kita coret dengan 2, hasilnya adalah 3. Maka 15 kali 2 sama dengan 30 cm kuadrat.
Lalu kita mencari luas segitiga ACD sama dengan setengah kali AC kali AD kali sin 60 derajat sama dengan setengah kali 12 kali setengah akar 3. 2 dengan 12 kita coret, di sini juga 12 dengan 2 kita coret. Maka hasilnya adalah 36 akar 3 cm kuadrat. Lalu ditanyakan tadi adalah luas segi 4 ABCD. Maka kita mencari luas segi 4-nya ABCD dengan rumus luas segitiga ABC ditambah dengan luas segitiga ACD sama dengan luas ABC adalah 30 dan luas ACD adalah 36 akar 3. Maka 30 plus 36 akar 3 cm kuadrat. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 35 derajat. Dari pelabuhan B, kapal itu berlayar sejauh 300 mil menuju pelabuhan C dengan arah 155 derajat. Dengan arah antara pelabuhan A ke pelabuhan C adalah, kita gambarkan seperti ini, pelabuhan A ke pelabuhan B yaitu 200 mil dan pelabuhan B menuju ke pelabuhan C yaitu 300 mil. Yang ditanyakan adalah jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C. Di sini kita mencari sudut B-nya dulu dengan yaitu 180 derajat dikurang 120. 120 ini kita dapatkan dari 155 derajat dikurangkan dengan 35. Maka hasilnya adalah 60 derajat. Lalu kita mencari menggunakan aturan kosinus karena diketahui dua sisi satu sudut, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 kali AB kali BC kali cos 60 derajat sama dengan AB kuadrat adalah 20 kuadrat ditambah BC kuadrat adalah 300 kuadrat dikurang 2 kali 200 kali 300 kali setengah. Maka 2 dengan 2 ini bisa kita coret, yaitu sama dengan 40.000 ditambah 90.000 dikurang 60.000 sama dengan 70.000. Maka akar dari 70.000 adalah 10.000 kali 7. Hasilnya adalah 100 akar 7. Persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X min 3 karena refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan X akan memotong sumbu Y di titik. Jadi diketahui bayangan garis Y sama dengan 2X min 3. Langkah pertamanya yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. X-nya adalah 2, maka Y min 2, yaitu X aksen Y aksen sama dengan min Y min X. Yaitu pada langkah keduanya kita merefleksikan terhadap Y sama dengan X, yaitu X double aksen Y double aksen sama dengan Y aksen X aksen. Maka X double aksen Y double aksen sama dengan min X min Y. Jadi kita ketahui adalah X double aksen sama dengan min X atau X sama dengan min X double aksen. Yang ini adalah Y double aksen sama dengan min Y atau Y sama dengan min Y double aksen. Nah, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Y sama dengan 2X min 3. Y-nya tadi adalah min, di sini diketahui min Y double aksen sama dengan 2, X-nya adalah min X double aksen min 3. Kita hilangkan double aksennya menjadi min Y sama dengan min 2X min 3. Karena di soal di sini memotong sumbu Y, maka kita mencari memotong sumbu Y yaitu X sama dengan 0. Jadi min Y sama dengan 2, X-nya kita ganti menjadi 0 min 3. Min Y sama dengan 0 min 3, yaitu min Y sama dengan min 3. Jadi Y sama dengan adalah 3. Maka refleksi tersebut memotong sumbu Y di titik 0,3. Transformasi A1 A plus 1 min
2 yang dilanjutkan dengan transformasi 2 min 1 1 min 3 terhadap titik A adalah 2,3 dan B 4,1 menghasilkan bayangan A aksen 22, min 1 dan B aksen 24,7 min 17. Oleh komposisi transformasi yang sama, bayangan titik C adalah C aksen 70,35. Koordinat titik C adalah, yang pertama kita mencari transformasi, yaitu transformasi 2 dan transformasi 1 kita kalikan M dengan rumus M sama dengan T2 kali T1, yaitu T2 nya diketahui 2 min 1 min 3 dan T1 nya diketahui A1 A plus 1 min 2. Kita kalikan matriks, yaitu menjadi 2A plus 1 min A min 3, 2A plus 2 min 2, min A plus 1 plus 6. Di soal diketahui adalah titik A 2,3 dengan bayangan A aksen 22, min 1. Jadi 22 min 1 sama dengan, kita masukkan hasil transformasinya, yaitu 2A plus 1 min A min 3. Ini 2A min A plus 5. Di sini adalah titik A nya, yaitu 2, 3. Jadi hasilnya adalah 22 sama dengan 2 kali 2A plus 1 plus ditambah 2 kali 2A. Maka 22 sama dengan 4A ditambah 2 ditambah 6A. Di sini kita 22 dikurang dengan 2 adalah 20. 4A ditambah dengan 6A adalah 10A. Maka nilai A nya adalah 20 per 10, yaitu adalah 2. Lalu kita mencari titik C nya, yaitu kita tuliskan lagi yang di atas. Karena di sini sudah diketahui nilai A, maka A nya kita ganti, yaitu 2 kali 2 tambah 1 min 2 min 3, 2 kali 2 min 2 plus 5 sama dengan, kita jumlahkan ini, yaitu 5 min 5 4, 3. Maka di soal diketahui yaitu C aksen adalah 70,35. Maka dituliskan 70,35 sama dengan 5 min 5 4, 3. Karena titik C nya belum diketahui, maka ditulis XY, yaitu sama dengan 5X plus 4Y sama dengan, ada persamaan pertama, 5X plus 4Y sama dengan 70. Yang kedua, min 5X plus 3Y sama dengan 35. Kita hitung, jumlahkan 7Z sama dengan 105 menjadi Y sama dengan 15. Kita ambil salah satu persamaannya, yaitu 5X plus 4Y sama dengan 70, yaitu di sini 5X plus 4Y nya kita ganti dengan 15 sama dengan 70. Maka 5X sama dengan 10 dan X nya adalah 2. Maka koordinat titik C yaitu 2,5. Bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 oleh dilatasi pusat O dengan faktor skala 2. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y adalah, langkah pertamanya kita mencari dilatasi pusat O dengan skala 2, yaitu X aksen Y aksen sama dengan 2,002 XY sama dengan, kita kalikan, yaitu menjadi 2X 2Y, dengan kita menghasilkan persamaan X sama dengan X aksen per 2, Y sama dengan Y aksen per 2. Lalu kita masukkan persamaan kurva awal, yaitu diketahui di soal adalah Y sama dengan X kuadrat min 1. Y nya adalah Y aksen per 2 sama dengan X nya adalah diketahui X aksen per 2 kuadrat dikurang 1. Jadi Y aksen per 2 sama dengan X aksen
2 ini kita kalikan dengan ini, yaitu dengan 2, yaitu x aksen kali x aksen adalah x aksen kuadrat, 2 kali 2 adalah 4, maka x aksen kuadrat per 4 kurangi 1, maka 2y aksen sama dengan x aksen kuadrat min 4, maka y aksennya adalah setengah x aksen kuadrat min 2. Lalu langkah kedua kita dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu y, yaitu x double aksen y double aksen sama dengan min x aksen y aksen, menghasilkan persamaan x aksen sama dengan min x double aksen y aksen sama dengan y double aksen. Lalu kita masukkan persamaan yang kita dapatkan tadi dari pusat pedilatasi tadi, yaitu y aksen sama dengan setengah y x aksen kuadrat min 2, maka y aksennya adalah diketahui y double aksen sama dengan setengah x aksennya diketahui adalah min x double aksen kuadrat min 2, y aksen sama dengan setengah kali x double aksen kuadrat min 2, maka y sama dengan x setengah x kuadrat min 2. Suatu titik A min 2,3 diputar searah jam sebesar 90 derajat terhadap 3, min 1 dan dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka jarak titik awal dengan bayangannya adalah. Langkah pertamanya kita mencari ini x aksen y aksen sama dengan, karena searah jam dengan 90 derajat maka 0, 1, min 1, 0. Lalu kita ketahui titik A nya adalah min 2, min 3 dan terhadap ini 3 min 1 ditambah dengan 3 min 1 sama dengan 0, min 1, 1, 0. Kita jumlahkan min 5, 4 ditambah 3 min 1 sama dengan 4, 5 plus 3 min 1 sama dengan 7, 4, menghasilkan persamaan x double aksen sama dengan min y aksen sama dengan 4, y double aksen sama dengan min x double aksen sama dengan min 7. Kita mencari jaraknya, yaitu menggunakan rumus kita ketahui tadi min 4 min 2 kuadrat ditambah min 7 min 3 kuadrat sama dengan min 2 kuadrat ditambah dengan min 10 kuadrat sama dengan akar 4 plus 100 sama dengan akar 104. Akar 104 adalah 2 akar 26. Diketahui garis K seperti pada gambar. Garis tersebut terformasi dengan matriks 3, 2, 2, 1 dilanjutkan dicerminkan terhadap titik asal. Maka bayangan garis K adalah, dalam gambar diketahui ini adalah kita substitusikan menjadi 5x min 3y sama dengan 15 karena menggunakan rumus AB kali y A kali B. Maka 5 kali 3 adalah 15, atau bisa juga menjadi 5x min 3y plus 15 sama dengan 0. Langkah pertama tadi adalah kita mentransformasikan matriks 3, 2, 2, 1, yaitu x aksen y aksen sama dengan 3, 2, 2, 1 xy. Kita inverse yaitu menjadi x y sama dengan, inverse itu kita menggunakan determinan dikurang dengan determinan, maka 3 kali 1 adalah 3, 2 kali 4 adalah 4, maka 3 dikurang 4 sama dengan 3 kurang 4 adalah min 1. Ini bisa ditulis langsung min 1 ya. Maka inverse kita karena inverse kita balik menjadi
yang sini menjadi di bagian sini yaitu 1. Ini awalnya adalah positif, dia menjadi minus min 2. Lalu di sini juga awalnya positif diubah menjadi negatif yaitu min 2. Bagian sini kita bergantian tadi dengan angka 1, maka 3. X aksen y aksen, maka x y sama dengan min x aksen plus 2y aksen, 2x aksen min 3y aksen. Kita masukkan persamaan 5x min 3y plus 15 sama dengan 0. 5x nya kita masukkan yaitu min x aksen plus 2y aksen dikurangi dengan 3, y nya kita masukkan 2x aksen min 3y aksen plus 15 sama dengan 0. Maka kita kalikan pelangi yaitu gini, maka min 5 kali min x aksen yaitu min 5x aksen ditambah 5 dikalikan dengan 2y aksen yaitu 10y aksen min 3 dikali 2x aksen yaitu 6x aksen ditambah dengan 3 dikalikan 3y aksen adalah 9y aksen ditambah 15 sama dengan 0. Maka min 11 aksen ditambah 19y aksen ditambah dengan 15 sama dengan 0. Lalu dilanjutkan dicerminkan terhadap titik asal. Baik, maka x aksen y aksen sama dengan x double aksen y double aksen, mendapatkan x aksen sama dengan min x double aksen y aksen sama dengan min y double aksen. Nah, kita masukkan persamaan yang kita dapatkan tadi di sini yaitu min 11 x aksennya kita ketahui yaitu min x double aksen plus 19, y nya yaitu min y double aksen plus 15 sama dengan 0. Maka bayangan garis K adalah 11 x double aksen min 19 y double aksen plus 15 sama dengan 0.